Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Farikatul Fikriyah, Sarjana Sains Terapan Magister Komputer. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Widya Husada Semarang, program studi Sistem dan Teknologi Informasi, program Sarjana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan sebuah video yang mana merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pelaksanaan perkuliahan, biasanya saya menggunakan metode hybrid, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan juga pertemuan daring, guna meningkatkan fleksibilitas serta efektivitas proses pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah data mining, yang mana mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan saya selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Saya juga aktif pada bidang penelitian terkait dengan mata kuliah data mining ini, sehingga proses pembelajaran dapat saya kembangkan secara kontekstual dan berbasis riset. Mata kuliah data mining ini mencakup pengantar data mining, tahapan data mining, strategi data mining, klasifikasi, clustering, dan lain sebagainya. PMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengenalan data mining, kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan data dan eksplorasi data, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menjelaskan tentang metode klasifikasi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan analisis asosiasi, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan terkait dengan metode clustering dan juga terkait dengan anomali data. Beberapa hal yang sudah saya sampaikan ini juga sesuai dengan penelitian yang sudah saya lakukan dan juga saya sudah mengintegrasikan dengan mata kuliah data mining ini. Di mata kuliah ini juga terdapat sub CPMK, yang mana sub CPMK ini merupakan perluasan dari PMK yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua, yaitu yang membahas terkait dengan pengertian data mining dan juga terkait dengan tahapan data mining. Di pertemuan pertama kemarin, saya sudah menjelaskan terkait dengan pengantar data mining dan juga terkait dengan rencana pembelajaran semester yang akan dilaksanakan pada 1 semester ke depan. Pada pertemuan ini nanti, penjelasan terkait dengan tahapan data mining, kemudian dari mulai pemahaman data, sampai dengan evaluasi model, semuanya sudah tertuang ke dalam PPT yang sudah saya berikan kepada mahasiswa. Sebagai bentuk integrasi antara pengajaran dan juga penelitian, saya juga memberikan contoh berupa jurnal ilmiah yang relevan, yang mana sudah saya lakukan penelitian terkait dengan hal tersebut untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap dengan aplikasi nyata dari materi yang diajarkan. Capaian-capaian tadi sudah saya jelaskan, yang terakhir yaitu terkait dengan bobot mata kuliah. Pada mata kuliah kali ini seperti biasa, seperti di mata kuliah lain, terdapat bobot perkuliahan atau bobot penilaian, mohon maaf, yaitu terdiri dari kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang masing-masing dari bobot penilaian tersebut, yaitu di kehadiran ada 10%, kemudian di tugas ada 20%, kemudian di ujian tengah semester ada 30%, dan terakhir yaitu ujian akhir semester ada 40%. Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah data mining ya. Setelah pertemuan pertama kita kemarin, Bu Farika sudah membahas terkait dengan pengantar data mining, dan juga saya sudah membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester yang akan kita bahas di 14 pertemuan ke depan, ditambah UTS dan UAS. Perlu teman-teman ketahui, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Oke teman-teman, untuk hari ini pertemuan kedua yaitu terkait dengan pengantar data mining. Kemarin sudah kita bahas, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan definisi data mining dan juga terkait dengan tahapan-tahapan data mining. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman buka siatonya, absensi terlebih dahulu begitu ya, karena pertemuan ini nanti tidak akan ada artinya kalau teman-teman tidak absensi dan saya juga tidak bisa merekap kehadiran teman-teman sekalian. Oke, sebelum saya ke inti mata kuliah data mining pada hari ini, saya ingin flashback terlebih dahulu nih di pertemuan pertama kita minggu lalu. Kenapa sih gitu ya? Karena di minggu lalu Bu Farika sudah membahas terkait dengan kenapa kita perlu belajar data mining, kenapa data mining itu ada, begitu ya. Maka hari ini saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekalian, kira-kira kenapa sih kita perlu data mining? Kenapa sih kita perlu belajar mengolah data? Kenapa data mining ini sampai ada begitu ya? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kenapa data mining itu perlu kita pelajari? Adanya tsunami data, Bu. Oke, sip. Karena adanya tsunami data. Ini juga benar. Ada jawaban lain, teman-teman? Mungkin karena volume data dari hari ke hari semakin besar. Volume data dari hari ke hari makin besar. Ini juga sesuai gitu ya. Berarti ini sudah sama dengan pertemuan minggu lalu yang sudah saya jelaskan. Kalau teman-teman sudah paham gini berarti enak gitu ya. Dalam pertemuan-pertemuan ini nanti kita akan melanjutkan terkait dengan agenda kita. Nah, ini seperti yang sudah Bu Farika jelaskan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan definisi data mining dan juga tahapan-tahapan data mining. Nah, perlu ke teman-teman ketahui, kemarin Bu Farika juga sudah membahas bahwa dengan data yang sangat besar, dengan data yang semakin kesini itu semakin tidak terkendali, begitu ya, kita perlu belajar yang namanya data mining. Kenapa bisa seperti itu? Kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira yang kita cari apa? Handphone. Betul sekali. Sekarang manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi rata-rata mencarinya handphone. Ada nggak sih kira-kira bangun tidur langsung pegang sapu, cewek-cewek, ada nggak? Nah, ini nih, data mining. Karena data semakin banyak dari hari ke hari, dari kita bangun tidur sudah pegang HP, aktivitas data itu makin banyak, manusia sangat produktif sekali begitu ya. Bahkan bangun tidur kita pegang HP karena tadi malam masih flashback, masih habis berantem sama pacarnya mungkin gitu ya, bangun-bangun galau. Akhirnya apa? Buat status. Nah, itu kan membuat data makin banyak, data makin besar. Nah, itulah perlu yang namanya data mining. Data kalau kita biarkan makin hari data tersebut makin tidak terkendali. Kalau data kita biarkan ya udah dia hanya akan sebatas data saja, hanya fakta saja, dia tidak akan berarti apa-apa, kita tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan. Saya contohkan, saya sekarang memiliki perusahaan yang sangat besar. Diaminin dulu dong. Amin. Nah, saya mempunyai perusahaan yang besar, katakanlah saja PTX gitu ya. Saya memiliki perusahaan besar namanya PTX. Kalau saya memiliki data karyawan, ini salah satu contoh data ya. Saya memiliki data karyawan, data tersebut saya biarkan, ya otomatis saya tidak akan tahu pola karyawan saya seperti apa. Saya tidak akan tahu bagaimana karyawan saya itu berangkat bekerja jam berapa, pulang bekerja jam berapa, gitu. Nah, karena adanya data-data tersebut, akhirnya apa? Akhirnya saya bisa mengolah data tersebut sehingga saya bisa mengambil sebuah keputusan. Dari data mining ini, biasanya kita juga akan bisa mendapatkan pola. Pola apa? Karena tadi saya contohkan adalah PTX gitu ya. Maka ketika saya memiliki data karyawan itu saya contohkan ada NIP, ada nama, terus kemudian kehadiran, terus kemudian data pulang dan lain sebagainya tersebut, saya bisa menemukan pola nih. Oh, ternyata ketika saya mengolah data tersebut hasilnya adalah karyawan saya itu ternyata setiap hari Senin selalu datang terlambat. Kemudian setelah itu saya juga bisa melihat pola, ternyata karyawan saya setiap hari Jumat mereka datangnya pulangnya selalu basi. Nah, itu namanya pola.
Pola setiap hari Senin ternyata berangkatnya selalu telat. Itu karena apa sih gitu ya? Maka saya selaku pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan X tersebut, saya harus mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Kalau misal data tadi yang saya bilang itu saya biarkan saja, ya otomatis saya tidak akan bisa ngambil keputusan. Jangankan ngambil keputusan, ya kan? Ngambil polanya saja, pengetahuan dari karyawan saja saya nggak tahu, begitu. Jadi perlu yang namanya data mining. Nah, itu sedikit cuplikan yang mungkin kemarin Bu Farika juga sudah bahas begitu ya. Nah, nanti juga kita akan belajar terkait dengan tahapan-tahapan. Yang namanya data itu kan kita tidak melulu langsung tiba-tiba data tersebut jadi olahan, ya kan? Kita juga harus paham yang namanya tahapan-tahapannya. Tahapannya apa saja sih? Nah, nanti kita akan bahas, teman-teman. Nah, ini seperti yang sudah Bu Farika jelaskan kemarin, ketika kita berkuliah gitu ya, di mata kuliah Bu Farika, teman-teman harus bisa memahami apa-apa yang sudah Bu Farika ajarkan. Jadi ketika teman-teman tuh masuk ke sini, terus kemudian pulang ya, keluar dari pintu ini, otomatis kalau keluar sudah tahu nih, tadi Bu Farika menjelaskan apa. Jangan sampai ketika keluar, tadi yang Bu Farika jelaskan masuk telinga kanan, terus kemudian keluar ke telinga kiri, jadi teman-teman nggak paham. Nah, jadi saya harap nanti teman-teman bisa mampu apa saja. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi data mining tanpa melihat PowerPoint sesuai yang disajikan oleh dosen. Jadi teman-teman, nanti saya berharap teman-teman sekalian ini dapat menjelaskan definisi dari data mining. Nah, kemarin kan Bu Farika sudah menjelaskan nih terkait dengan pengantarnya. Saya rasa itu semua teman-teman saya harap bisa menyimpulkan. Tapi ini juga nanti akan saya jelaskan poin dari definisi data mining agar teman-teman semakin paham. Jangan khawatir, nanti setelah ini kita akan ada sesi diskusi begitu ya. Dan tentunya nanti di akhir juga ada evaluasi yang harus teman-teman itu kerjakan. Terus kemudian yang kedua, karena tadi agenda kita adalah tentang tahapan-tahapan data mining, maka nanti teman-teman saya harap mampu menjelaskan tahapan-tahapan data mining tanpa melihat PowerPoint sesuai dengan yang disajikan oleh dosen. Jadi teman-teman, nanti saya harap teman-teman sekalian di sini mampu menjelaskan tahapan-tahapan, begitu ya. Jadi nggak perlu hafal deh, gitu ya. Nggak perlu sama plek dengan yang Bu Farika tuliskan atau Bu Farika share ke teman-teman sekalian. Jadi yang penting teman-teman nanti bisa memahami, begitu ya, atau bisa menjelaskan tahapan-tahapan sesuai yang teman-teman itu paham, begitu ya. Tentunya ya jangan ngawur sesuai dengan apa yang sudah Bu Farika sajikan, tapi jangan harus plek hafal gitu ya. Jadi kalau misal nanti kita ternyata ada ujian, terus kemudian Bu Farika pas tanya sama plek ya, it's okay sih, enggak apa-apa. Cuman terkadang kalau kita itu hafal bisa jadi setelah itu blank gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami hingga akhirnya nanti teman-teman bisa menjelaskan secara rinci terkait dengan data mining dan juga tahapan-tahapannya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti biasa gitu, ini di mata kuliah ini juga saya menyediakan referensi teman-teman. Referensi ini bisa teman-teman akses gitu ya, yang sudah Bu Farika share di Siato teman-teman sekalian. Teman-teman nanti bisa buka, dan juga saya sudah share di grup kita gitu ya, di grup data mining. Apakah ada yang sudah membuka? Oke, nah nanti ini referensi-referensi ini bisa menjadi bahan teman-teman untuk lebih mendalami terkait dengan mata kuliah yang kita pelajari di hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa, ini juga nanti buat teman-teman explore gitu ya terkait dengan mata kuliah data mining. Selanjutnya, nah ini kita juga flashback sedikit lagi teman-teman. Ini yang mungkin kemarin Bu Farika juga sudah menjelaskan sedikit gitu ya. Kita agak flashback sedikit karena kita perlu untuk berkali-kali membahas ini agar teman-teman mahasiswa sekalian di sini hafal gitu ya terkait dengan mengapa kita perlu belajar data mining. Manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Nah, tadi ada yang menjawab bahwa kenapa kita perlu belajar data mining karena ada tsunami data. Yang namanya tsunami itu kan berarti besar ya, volume yang sangat besar, dan otomatis
kalau kita membicarakan tentang data, berarti data itu semakin kesini semakin besar. Semakin besar, otomatis dari data ini dia akan membutuhkan pengolahan. Begitu, membutuhkan pengolahan yang mana pengolahan tersebut nanti juga berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, ini contohnya ada di bidang ekonomi, bisnis, kedokteran, finansial, dan lain-lain. Makanya kita selalu bilang bahwa orang-orang ilmu komputer itu teman-teman di bidang yang memang serumpun gitu ya, rata-rata hampir semua bidang itu membutuhkan yang namanya lulusan-lulusan komputer atau di sejenisnya begitu ya, karena memang di semua bidang sekarang itu dibutuhkan begitu. Terkait dengan data mining pun seperti itu teman-teman, kita sekarang kan berada di kampus kesehatan gitu ya, bahkan di rumah sakit pun sekarang juga banyak sekali ilmu-ilmu yang memang memerlukan terkait dengan data mining. Karena semakin ke sini ketika kita berada di rumah sakit, saya contohkan ketika kita masuk pertama kali, otomatis rumah sakit memiliki data-data kita. Kita belum periksa aja, mereka pasti sudah menanyakan identitas kita. Benar tidak? Nah, dari identitas kita tersebut, ya kalau misal dibiarkan ya makin lama makin menumpuk begitu. Nah, di sini saya lanjutkan. Nah, ini manusia kebanjiran data tetapi miskin pengetahuan. Untuk itu diperlukan bagaimana manusia bisa mengubah data menjadi pengetahuan. Kalau zaman dulu teman-teman bisa lihat di slide ini adalah manusia dengan tumpukan kertas ya. Tumpukan kertas. Ini kalau zaman dulu nih, kalau data itu tidak seperti sekarang, kalau sekarang kan dengan adanya kemajuan teknologi, data itu sudah tersimpan di database dengan apik gitu ya. Jadi dengan terstruktur dengan baik. Itu pun kalau kita di data mining kita perlu mengolahnya terlebih dahulu, namanya pre-processing. Nanti di tahapan-tahapan kita akan belajar itu. Tapi kalau zaman dulu teman-teman, semuanya masih dalam bentuk kertas ya kan. Bayangkan saja ketika sekarang itu tidak seperti ini ya, maksudnya belum ada database, belum ada sistem, otomatis ruangan-ruangan itu akan dipenuhi dengan lemari-lemari dengan tumpukan kertas, ya kan? Hal seperti itu sebenarnya juga dulu bisa diolah yang nggak Bu ya bisa, cuman kan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi itu juga memudahkan kita untuk mengolah data tersebut. Nah, ini manusia kebanjiran data tetapi miskin pengetahuan. Sekarang kita mencari data-data itu sangat banyak sekali, akan tetapi banyak personnya yang memang dia miskin pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya tentang data tersebut tadi gitu ya. Makanya diperlukan bagaimana manusia bisa mengubahnya. Mengubah apa? Mengubah data tersebut tadi menjadi sebuah pengetahuan. Dan kita bisa menciptakan pola dan kemudian bisa diambil sebuah keputusan. Begitu. Dan ini juga menurut John Naisbitt ya, tahun 1988. Terus kemudian kalau sekarang lagi habis pemilu nih, saya ingin tahu bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak Presiden kita. Bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan di RPS kemarin. Saya terlalu cepat atau tidak? Tidak. Aman ya? Aman. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini langsung ke pengertian data mining, teman-teman. Di sini data mining adalah disiplin ilmu untuk mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola. Jadi inti dari data mining di sini dia adalah suatu ilmu yang pelajari terkait dengan data. Yang dia fokusnya adalah untuk menemukan pola. Tadi saya ceritakan ketika saya mempunyai perusahaan namanya PTX ya. PTX, saya memiliki data karyawan. Tadi yang sudah saya contohkan. Kemudian data karyawan tersebut saya akan mengolahnya. Saya ingin menemukan pola apa? Pola dari karyawan saya. Gitu ya. Pola karyawan saya apa? Oh, ternyata setiap hari Senin karyawan saya banyak yang telat. Setiap hari Jumat ternyata banyak yang pulang gasi. Itu namanya pola. Kalau tersebut gak saya olah, otomatis namanya bukan data mining. Kita nggak bisa mengambil
keputusan saya selaku yang punya perusahaan, otomatis nggak akan bisa mengambil keputusan, oh hari Jumat diliburkan saja. Itu kan nggak bisa ngambil keputusan seperti itu. Benar tidak? Jadi setiap kita mempunyai suatu hal, kita harus berbicara sesuai dengan data. Makanya kita sudah sering dengar kan, kalau ngomong tuh sesuai dengan fakta dong, sesuai dengan data dong, gitu kan? Nah, inilah seperti ini. Kita harus sesuai dengan datanya. Langsung saja teman-teman, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah ada himpunan data, ada metode data mining, ada pengetahuan, dan ada evaluasi. Kalau himpunan data, ini adalah bagaimana kita memahami datanya terlebih dahulu. Bukan hanya kita yang pengen dipahami, tapi data juga pengen dipahami gitu ya. Nah, ini juga ada contoh yang sudah saya lakukan ya di penelitian saya. Teman-teman nanti bisa akses dengan nama saya atau di jurnal yang linknya sudah saya sebutkan di bawah gitu ya. Ini tahapannya kurang lebih sama. Pertama ada studi literatur ya, belibet banget ya Bu Farika ngomongnya ya. Ada studi literatur, terus kemudian ada pengumpulan data. Jadi teman-teman harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah itu karena di sini ada ekstraksi GLCM dan preprocessing, dia juga masuk ke dalam tadi pemahaman data, gitu ya. Terus kemudian di sini ada klasifikasi, ini adalah pemberian model, dan terakhir adalah evaluasi. Ini sesuai dengan tadi yang sudah saya berikan di depan, dan teman-teman nanti kita bisa diskusi mungkin di pertemuan setelah ini begitu ya, terkait dengan jurnal yang ini Bu Farika berikan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak ya? Cukup jelas ya? Oke, sip. Saya lanjutkan sampai selesai dulu karena ini masih ada beberapa slide ya. Yang pertama ini ada himpunan data teman-teman. Tadi Bu Farika udah bahas sedikit terkait dengan himpunan data. Himpunan data itu apa? Di sini adalah kumpulan dari objek dan atributnya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah suatu tabel, benar ya? Di sini ada atribut, ada objek. Nah, atribut itu yang di atas. Misal tadi data karyawan, berarti NIP, nama, kehadiran, pulang, itu namanya atribut. Terus kemudian kalau NIP, kalau objeknya atau biasa disebut dengan record gitu ya. Kalau dalam data mining itu namanya record. Di sini sudah ada penjelasannya. Itu adalah contohnya misal nama Farika, Ailsa, terus kemudian mungkin Pujiati dan lain sebagainya. Nah, itu adalah namanya objek. Paham ya sampai sini teman-teman? Paham. Ini sangat mudah untuk dimengerti. Oke. Selanjutnya ada metode data mining. Metode data mining di sini adalah cara yang diterapkan namun perlu disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Maksudnya bagaimana? Di awal kita harus memahami datanya terlebih dahulu, benar tidak? Kita harus memahami apa yang akan kita lakukan. Kita harus memahami data itu karakteristiknya bagaimana. Data itu tidak bisa langsung kita olah serta-merta. Hasilnya nanti tentu akan mengurangi dari akurasinya. Kalau data mining biasanya seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Ada beberapa pembagian metode dari data mining seperti klasifikasi, asosiasi, clustering, dan forecasting. Nah, ini juga sudah masuk di RPS saya yang kemarin saya berikan kepada teman-teman ya. Nanti kita akan bahas terkait klasifikasi, asosiasi, dan clustering. Terus kemudian nanti ada pengetahuan dari data tadi sehingga kita olah dengan metode yang tepat. Akhirnya tercipta suatu pengetahuan. Gitu. Terus kemudian ini terakhir ya. Terakhir ini ada yang namanya evaluasi.
Kalau kita sudah mengolah semuanya, kita sudah memahami terkait dengan data, kita sudah memberikan model gitu ya. Kita dari awal hingga akhir kita sudah sedemikian rupa. Nanti di akhir harus ada evaluasi dari apa yang kita lakukan, teman-teman. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Karena di part bagian tahapan-tahapan ini akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Gitu ya, sesuai yang sudah Bu Farika sampaikan kemarin. Setelah selesai melakukan proses data mining, pola-pola dihasilkan dari proses tersebut perlu untuk dievaluasi. Jadi harus dievaluasi nih, benar tidak? Dia akurat apa tidak? Nah, gitu. Kalau tidak akurat ya berarti hasilnya tidak boleh dipublikasikan atau kita tidak boleh asal mengambil keputusan kan gitu, karena hasilnya tidak sesuai. Tujuan dari dilakukan evaluasi adalah untuk menguji ya, dia untuk menguji hipotesis awal. Setelah teruji, data bisa dipresentasikan kepada pengguna gitu. Selanjutnya di sini dia ada kesimpulan ya, langsung kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya, data harus diolah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, data mining ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi di awal gitu ya teman-teman, seperti biasa. Terus kemudian yang ketiga, terdapat tahapan data mining. Ini ada himpunan data, metode, pengetahuan, dan juga evaluasi. Untuk strategi nanti kita bahas di pertemuan setelahnya. Nah, ini evaluasi teman-teman. Evaluasi biasa seperti pertemuan sebelumnya. Evaluasi ini adalah untuk teman-teman apakah sudah memahami terkait dengan mata kuliah kita hari ini. Karena waktu kita hari ini terbatas, jadi evaluasi yang ini nanti teman-teman bisa jawab atau bisa dikerjakan lewat link yang sudah saya kasih di grup. Begitu ya. Untuk pertanyaan nomor 3, ini kita tahan dulu karena pertanyaan nomor 3 ini masih di pertemuan yang akan datang. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ya? Sudah paham semuanya? Oke, mungkin dari saya cukup sekian karena terima kasih ya. Sampai sini dulu. Misal nanti ada yang mau ditanyakan, kita bisa berdiskusi gitu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau bisa berdiskusi di grup, atau teman-teman yang mungkin ada pertanyaan di luar yang kita bahas hari ini, atau mungkin ada di referensi yang tadi saya berikan, bisa kita diskusikan. Dari saya cukupkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya semuanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.